Informasi penting untuk penerima BST Rp600.000 plus beras 10 kilogram. Nah, ada berita penting apa ya? KPM wajib tahu agar bantuannya cepat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Yuk kita sharing lagi tentang BLT di channel ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penting untuk KPM BST yang menerima bantuan di kantor pos ya, sebesar Rp600.000. Nah, jadi untuk yang mendapatkan BST ini akan mendapatkan juga beras 10 kilogram. Nah, namun ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu ya sebelum mencairkan bantuan tersebut. Nah, penyaluran BST via kantor pos ini atau BST ini sudah dilakukan atau didistribusikan ya dari bulan Mei dan Juni. Nah, kepada keluarga penerima manfaat atau KPM pada Juli 2021. Salah satunya melalui kantor pos. Nah, berikut proses pengambilan bantuan yang akan dibayar sekaligus untuk 2 bulan. Nah, di sini ada tentang BST melalui kantor pos. Di sini kalian ketahui terlebih dahulu ya BST itu. Nah, nilainya adalah sebesar Rp300.000 per bulan dan akan dicairkan double ya teman-teman bulan Mei dan Juni, yaitu sebesar Rp600.000 totalnya. Nah, jumlah penerimanya ini adalah 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Kemudian jumlah siap dibayarkan ini mencapai 2.635.630 KPM. Nah, KPM ini adalah terdata di dalam DTKS ya atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kemudian untuk proses pengambilan BST di kantor pos ini adalah yang pertama penerima datang ke kantor pos sesuai jadwal. Nah, kemudian kalian menunjukkan KTP ya, penerima menunjukkan surat pemberitahuan pencairan, KTP dan kartu keluarga. Kemudian kalian tunggu giliran pemberian. Jadi jangan lupa kalian membawa surat undangannya terlebih dahulu ya dan siapkan KTP serta KK. Nah, ketentuan pemberian BST di kantor pos ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama, penerima memiliki surat pemberitahuan pencairan BST. Nah, biasanya surat pemberitahuan ini atau surat undangan ini ada logo barcode ya atau QR. Nah, kemudian pengambilan tidak dapat diwakilkan. Nah, sehingga yang sudah meninggal KPM-nya dan tidak ada ahli warisnya itu tidak bisa dicairkan ya. Nah, kemudian disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi di masa PPKM level 4 ini harus disiplin protokol kesehatan ya yang lebih ketat. Nah, kemudian yang terakhir ini bagi KPM yang sakit berat, berusia lanjut atau penyandang disabilitas, BST akan diantar petugas pos. Nah, jadi untuk KPM yang sakit atau penyandang disabilitas ini akan diantarkan oleh petugas pos. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos ya teman-teman. Nah, bagaimana cara memeriksa atau cara cek penerima bantuan BST dari kantor pos ini? Yang pertama kalian buka link resminya yaitu di https://cekbansos.kemensos.go.id. Nah, silakan kalian cek di link tersebut ya, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kemudian yang kedua itu masukkan keterangan domisili ya, teman-teman. Kalian pilih provinsi, kemudian kalian pilih kabupaten atau kota, kemudian kalian pilih kecamatan dan pilih desanya mana, kemudian nama sesuai KTP ya, dan masukkan kode verifikasi yang sudah ada di kolom tersebut. Silakan kalian ketik ulang. Jika sudah, kalian klik cari ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul apakah kalian terdaftar sebagai penerima atau tidaknya. Nah, berikut adalah pengumuman untuk yang lebih jelasnya ya. Nah, berikut adalah informasi penting untuk sebelum pencairan BST di kantor pos ya. Kurang lebihnya sama seperti yang tadi. Nah, di sini lebih jelasnya adalah SOP pembayaran BST tahap 5 dan 6 tahun 2021. Saya bacakan ini yang pertama melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalian daftar ataupun datang ya maksud saya kalian datang ke kantor pos
sesuai jadwal yang telah ditentukan di surat undangan. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran dilakukan dengan pola door to door atau bila memungkinkan, komunitas RT atau RW dan kedusunan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19 dan 5M, serta mengacu pada PPKM atau PPKM darurat. Kemudian yang ketiga, juru bayar meminta KPM untuk menunjukkan KTP asli atau keluarga asli. Dan yang keempat, pembayaran dilakukan kepada KPM yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan atau SP dan Denom. Nah, jadi di sini untuk yang penerima ini harus sesuai ya namanya. Kemudian yang kelima, juru bayar mencocokkan nomor NIK, nama dan alamat yang tercantum pada KTP dengan surat pemberitahuan dan Denom. Nah, kemudian yang keenam, jika KPM tidak memiliki KTP elektronik atau KTP, maka sebagai pengganti KTP bisa dibuatkan dengan surat keterangan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil dengan kartu keluarga asli. Ini harus KK asli ya, jangan fotokopinya. Nah, kemudian yang ketujuh, besar uang yang dibayarkan pada tahap 5 dan 6 tahun 2021 adalah sebesar Rp600.000 per KPM tanpa potongan apapun ya. Jadi perlu kalian ketahui, jika ada potongan silakan kalian laporkan ya. Kemudian yang kedelapan, jika KPM berhalangan hadir atau meninggal dunia, maka BST dapat diambil oleh anggota keluarga yang namanya tertera dalam tabel utama kartu keluarga KPM dengan urutan sesuai derajat pada kartu keluarga. Nah, misalkan istri yang pertama, kemudian anak dan seterusnya ya. Nah, pada saat pengambilan harus menunjukkan KTP elektronik asli dan kartu keluarga asli. Diulang, KTP asli dan KK asli serta surat pemberitahuan asli. Nah, jadi misalkan untuk penerimanya ini adalah kepala keluarga ya, yaitu ayah. Nah, misalkan ayah ini meninggal bisa digantikan dengan istri ya. Jika istri tidak ada bisa dilanjut dengan anak. Kemudian yang kesembilan, jika KPM meninggal dunia namun tidak ada keluarga lain yang tercantum dalam satu kakak, artinya penerima ini adalah kakak tunggal ya. Nah, maka BST tidak boleh dibayarkan, tapi harus dikembalikan ke Kemensos Republik Indonesia. Nah, jadi jika tidak ada ahli waris, berarti itu tidak bisa dicairkan ya. Kemudian yang 10, pembayaran tidak boleh dilakukan secara kolektif. Dan yang selanjutnya ke-11, tidak ada pengalihan. Kemudian yang ke-12, KPM wajib mencantumkan nomor handphone pada Denom. Apabila KPM tidak memiliki nomor HP, maka dapat diisi nomor HP keluarga yang tercantum dalam satu keluarga atau dalam satu kakak. Misalkan ayah tidak punya HP, bisa mencantumkan nomor HP anaknya. Kemudian yang ke-13, apabila sudah dilakukan pembayaran, maka surat pemberitahuan atau SP dikembalikan ke KPM. Petugas juru bayar membubuhkan paraf dan tanggal bayar pada SP asli tersebut. Kemudian yang ke-14, apabila penerima bantuan adalah anak di bawah umur dan belum memiliki KTP, maka pembayaran dapat dilakukan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam satu keluarga dan sudah memiliki KTP. KTP dan kartu keluarga harus bawa yang asli. Kemudian yang ke-15, apabila alamat KPM berbeda antara iktp dengan yang tercantum pada surat pemberitahuan atau surat undangan, maka harus membuat surat keterangan bahwa KPM tersebut pernah tinggal di alamat tersebut. Kemudian yang ke-16, BST tidak dapat dibayarkan kepada yang pertama KPM yang telah meninggal dan tidak ada ahli waris. Kemudian yang kedua, KPM sudah dapat bantuan PKH, BPNT atau BLT dana desa ya, bantuan dana desa. Nah, kemudian yang ketiga, KPM ini termasuk PNS, TNI atau Polri maupun petugas pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, KPM ganda dalam satu kakak kecuali disabilitas. Nah, kemudian yang terakhir, KPM sudah mampu atau atas info Pemda ya, ini berdasarkan atas info pemerintah daerah. Nah, jadi itu ya teman-teman
SOP untuk mencairkan BST 600.000 di tahun 2021 lewat kantor pos. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.